Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Saudara-saudaraku yang semoga selalu dalam rahmat Allah. Amin. Karena kita ini sebagai hamba-hamba Allah, sebagai wali Allah, wakilnya Allah di bumi untuk menerangkan ayat-ayat Allah. Sehingga tentu kita hanya berharap bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Maka dalam setiap ibadah yang kita kerjakan ini, mudah-mudahan selalu kita tulus. Karena nilai ibadah itu dari keikhlasan. Mudah-mudahan kita tulus dari kita bangun sampai tidur lagi. Kita tulus berharap semata-mata hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti Allah akan memberikan sesuai dengan yang diharapkan. Innama amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala amalan tergantung niatnya dan Allah memberikan sesuai dengan niat seseorang. Sebagaimana ayat yang kita angkat tadi adalah surah Al-Hujurat ayat 15. Di situ Allah tekankan, Allah jelaskan, Allah berikan kriteria bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang mukmin yang sebenarnya itu artinya kalau tidak begitu pasti tidak benar. Karena Allah beritahu, oh ini yang benar. Berarti kalau tidak seperti itu tentu tidak benar. Bagaimana mereka? Mereka meyakini Al-Quran itu. Beriman kepada Allah artinya beriman kepada ayat-ayat Allah. Yang mana orang mukmin itu kata Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun. Mereka lah yang beruntung. Mereka meyakini bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan. Bahwa kalau ingin mendapatkan rahmat Allah di dunia, ingin mendapatkan keberkahan di negeri tempat tinggalnya, ingin mendapatkan keberkahan di keluarganya, maka jadikan Al-Quran itu bukan cuma sekedar bacaan, tapi panduan dalam kehidupannya. Berjamaah atau dipahami orang bernegara, mengatur kehidupan bernegara, berkeluarga, bahkan untuk mengatur diri kita secara pribadi. Itu harus menjadikan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian setelah dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul. Dia percaya betul bahwa apa yang telah dikerjakan oleh Rasul, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu adalah kebenaran yang mutlak. Uswatun hasanah, sebaik-baik contoh. Dan Rasul juga berpesan, dia yakini itu, bahwa la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa. Tidak ada lagi nabi setelahku, tapi penggantiku adalah khalifah. Maka orang yang kemudian hidup tidak lagi bersama nabi, maka untuk mentaati nabi
tentu dia harus mentaati apa yang telah dipesankan oleh Nabi, yaitu penggantiku, kata Rasulullah, adalah khalifah. Maka taat kepada Nabi artinya taat kepada khalifah Amirul Mukminin selaku pengganti Nabi. Semalam yartabu, dia tidak pernah meragukan, tidak ragu dia tentang keyakinannya terhadap kebenaran Al-Quran. Semua orang juga sih percaya kepada Al-Quran. Cuman masalahnya ketika diminta untuk menegakkan ajarannya, hukum-hukumnya, mereka menolak. Mereka tidak yakin bahwa apa betul Al-Quran ini bisa menjadikan keberkahan bagi keluarga, bagi negara. Mereka tidak yakin. Bahkan ada sebagian orang mengatakan bahwa apa mungkin Ustadz kalau kita pakai hukum-hukum Allah itu, apakah mungkin dengan majemuk kita, banyaknya kita seperti ini bisa damai? Dia ragu dia. Padahal Al-Quran itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Bahkan Allah tegaskan di ayat lain, wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, siapa yang mencari sistem selain sistem Islam, yaitu kekhalifahan Islam, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Dia akan celaka di akhirat, tidak akan ditolong di akhirat. Itu dia yakin betul. Summalam yartabu, tidak ragu dia. Kemudian setelah dia yakin dan dia tidak meragukan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia berjihad. Wajahadu, dia bersungguh-sungguh. Apa kesungguhan di situ? Pertama, dia mualihin, dia mengeluarkan impaknya, dia mengimpakkan hartanya, dia keluarkan apa yang Allah berikan kepadanya, sebagaimana pesan Rasulullah SAW bahwa pembelanjaan pertama bagi orang mukmin itu adalah infak. Kenapa kok infak pembelanjaan pertama? Karena kalau uang sudah sampai di dia, ya, kemudian sampai di keluarga, itu sudah mulai berat. Iblis sudah mulai memberikan bisikan-bisikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Inilah bisikan iblis ini. Jadi orang-orang yang mereka imannya benar itu adalah orang yang ketika dia mendapatkan rizki, itu dia berinfak. Itu bukti bahwa imannya benar. Maka apa yang telah digariskan oleh Allah, apa yang telah digariskan oleh Rasul, dan apa yang telah digariskan oleh Khalifah Amirul Mukminin, itu kalau kita menolaknya, ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas, ya, tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, ya, terhadap urusan mereka akan ada pilihan lain bagi mereka. Jadi kalau sudah ketetapan Allah, ketetapan Rasul, ketetapan Khalifah, itu kalau orang memang benar-benar beriman, itu tidak pantas dia merubahnya. Bahkan kata Allah, barang siapa yang ingkar, ya, menolak, atau dia tidak mau, tidak melaksanakan apa yang telah digariskan baginya, maka orang itu tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini saudara yang dimuliakan Allah yang harus kita pahami, bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Ketaatan kepada pemimpin Islam sepanjang tidak bertentangan dengan Khalik, dengan Allah, maka dia menjadi wajib. Ya, bahkan kalau kita kaji hadis-hadis itu, ya, ketika sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana sikap kami terhadap pemimpin yang zalim? Maksudnya pemimpin Islam di situ, pemimpin Islam itu khalifah atau struktur ke bawah. Ulil amri minkum, pemimpin yang ada di antara mereka kaum muslimin.
Apa sikap yang harus kami lakukan kalau kami dapati pemimpin kami zalim? Apakah kami boleh memberontak? Apakah kami boleh keluar dari ketaatan kepadanya? Apa kata Rasul? Tetaplah kalian taat, dengar dan taat. Bahkan seandainya pun dia mengambil harta kalian, memukul pundak-pundak kalian, tetap kalian taat, sepanjang perintahnya itu tidak bertentangan dengan Khaliq Allah. Ini batasannya. Jadi adanya kemudian asbabul nuzulnya surah An-Nisa ayat 59 itu, ya, ketika pemimpinnya itu, amirnya itu mengumpulkan kayu bakar, kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk lompat ke api. Ada di antara mereka yang kemudian mengadukan kepada Rasulullah SAW bahwa kami diperintah oleh amir kami untuk lompat ke api. Apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Sesungguhnya kata Rasulullah, ketaatan itu hanya dalam hal kebaikan. Malah kemudian Rasul menyampaikan bahwa la ta'ata li makhluki fi maksiatil khaliq. Di situ khaliq, jangan ditambah-tambah. Kalau kaum muslimin menyadari semua ini, bahwa ketaatan kepada ulil amri minkum itu wajib, sebagaimana wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka niscaya akan berkah jamaah ini, dan pasti Allah akan segera memberikan kemenangan kepadanya. Tapi tentu saja dengan hiruk pikuk kehidupan ini, itu menjadikan, mudah-mudahan menjadikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata segala sesuatu itu tentu dimulai dari salah dulu, barulah pelajaran untuk kita membenahi ke depan. Ya, jadi syarat yang pertama yang imannya benar, ya, mereka bukti dari keimanannya itu, jadi bukti bahwa pengajiannya itu dia berkah, ilmunya berkah, itu dia berinfak. Itu buktinya. Ada dua di situ pembuktian orang yang imannya benar. Bi amwalihim wa anfusihim. Dia mengorbankan hartanya. Ya, kita tahu bahwa cara pengelolaan harta ini bagi individu setiap orang ada kewajiban-kewajibannya. Infakkan sebagian rizki yang kami berikan kepadamu. Artinya apa? Setiap kita diberi rizki, ada hak Allah di sana. Nah, pada hari ini Khalifah menyampaikan bahwa minimal 10%. Karena memang itu 10% paling kecil. 1/10 itu paling kecil. Kalau hitungan 1 sampai 10, 1/10-nya dia 1. Maka ini saudara yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ingin melihat pembuktian iman seseorang itu benar, maka keluarkan hak Allah di amwalihim. Kemudian setelah itu wa anfusihim. Ketika Allah minta, ya, ketika ada saatnya, ya, nyawa yang kita miliki satu-satunya ini, yang tetap juga akan diambil Allah, kita setuju atau tidak setuju? Saya kadang-kadang memberikan ilustrasi kepada orang. Kamu pilih mana? Kalau sudah ditetapkan hari Senin seumpama, tanggal sekian, jam sekian, Allah mengambil haknya, nyawamu dicabut, kamu pilih mana? Pilih memperjuangkan din waktu dicabut, atau lagi kamu lari dari medan jihad, atau kamu lagi makan nasi kuning? Kita yang menentukan mau di mana di store nyawa ini. Karena pasti nyawa ini tetap akan diambil. Kullu nafsin za'iqatul. Maka beruntunglah mereka yang ketika dijemput nyawanya, mereka membuktikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu pasrah, tunduk patuh, melaksanakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itulah inti ibadah. Maka di luar daripada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu bahwa sia-sia semua.
kesia-siaan. Jadi ini saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita ya meluruskan lagi, ya, memposisikan diri kita sebagai mukmin yang benar. Ulaika humus shodiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Maka kalau mau divonis oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang benar imannya, maka yakini Al-Quran itu jangan ragu, yakini sistem Islam itu jangan ragu. Kemudian buktikan bahwa kita benar-benar beriman dengan cara keluarkan hak Allah, infak kita, setiap mendapatkan rezeki, zakat kita keluarkan. Kemudian ketika ada peluang untuk syahid, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang segera menyambut. Kenapa? Peluang syahid itu belum tentu datang 2 kali. Dan kalaupun kita tidak mati juga tidak akan mati. Ya. Tetap kita tidak mati kalau belum waktunya. Tapi setidaknya kita tergolong orang-orang yang selalu siap dan selalu ikhlas menerima perintah yang datang kepada kita. Apakah itu perintah Allah, perintah Rasul, atau perintah pemimpin Islam, Khalifah, Amirul Mukminin, atau struktur di bawah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu sami'na wa ata'na, sehingga kita tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas, hamba-hamba Allah yang tulus, hamba-hamba Allah yang tergolong sebagai hamba yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.